Bismillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam istilah Jawa, dari Indramayu itu ada istilah ngawula. Ngawula itu adalah sebuah konsep orang-orang terdahulu. Dan substansinya bisa diterapkan sampai pada hari ini maupun kapan. Dalam khususnya, ya, muasarah bainal talib wa syekhihi. Atau baina rajul wa fakhamatihi, ya. Pokoknya dzalik. Ngawula itu adalah sebuah konsep di mana seorang itu melayani orang yang dia muliakan, ya. Itu ngawula. Ngawula itu tidak berharap balasan berupa materi, karena orang yang dilayaninya adalah orang yang dimuliakan, ya. Bisa melayaninya adalah sebuah kemuliaan. Nah, itu ngawula. Ya, mohon maaf kalau salah, mohon diluruskan. Ini biasanya orang-orang yang sudah tua yang masih melekat istilah ngawula ini kepada mereka. Nah, maka ya, ngawula ini di istilah Jawa itu biasanya orang, ya, orang tua menitipkan anaknya disuruh melayani, berkhidmah. Ya. Ya, kalau di pesantren berarti berkhidmah, melayani gurunya atau kiainya atau seterusnya. Ya. Dan dia tidak berharap yang lain-lain kecuali apa? Dibina, dididik, hidup bersama dengan sang kiai, itu sudah kemuliaan baginya. Nah, nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah bagaimana si anak itu, ya, mengalir padanya pola, ya, perilaku yang dia dapatkan dari sang guru tadi. Nah, itu istilah ngawula. Ya. Dan orang tua bangga kalau anaknya diterima ngawula pada orang yang dimuliakan. Nah, ini ngawula versi yang saya ketahui di Jawa. Di Jawa bagian Indramayu, wallah alam kalau Jawa bagian tengah atau bagian timur. Nah, dan saya juga tahunya versi ngawula ini versi orang tua kami di sekitar kami, di sekitar saya. Kalau di luar atau jauh dari sekitar kami, saya juga tidak tahu. Jadi tidak diitlakkan bahwa ngawula itu seperti ini, tidak. Artinya itu yang saya ketahui. Lepas dari masalah tadi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang ibu-ibu, ya, dan dia menyerahkan anaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk melayaninya. Masih kecil waktu itu, sampai akhirnya besar tumbuh dewasa. Kata beliau setelah menginjak dewasa, beliau menyampaikan, sungguh, ya, sudah 10 tahun aku itu melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama qala li ufqatun, tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku, gitu. Kalau orang Arab atau Saudi biasanya khali wali, tidak. Ya, kata beliau 10 tahun, ya, saya itu mendampingi, melayani Nabi SAW, menjadi pelayannya Nabi SAW. Ya, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku. Ya. Wa ma qala li syai' lam af'al lima lam taf'al kada wa kada. Ya. Dan tidak pula mengatakan kepadaku tentang perkara yang aku tidak melakukannya. Ya, kenapa kau tidak melakukan ini? Kenapa kau tidak melakukan itu? Kenapa kau tidak begini saja? Kenapa kau malah begini? Ya. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kadza. Dan tidak pula beliau mengatakan kepadaku terkait dengan sesuatu yang aku lakukan, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau malah begini? Apa yang kau lakukan ini? Bla 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 bla. Tahu siapa pelayan Nabi SAW yang 10 tahun itu? Beliau adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik yang mendampingi dan melayani Nabi SAW. Beliau diberikan keberkahan harta dan anak. Ya, beliau punya kebun 2 tempat, yang kebunnya itu setahun, ya, panen 2 kali. Ya, keberkahan di antara keberkahan yang Nabi SAW doakan kepadanya. Anaknya 120 dari beliau, ya, dengan tidak satu istri tentunya. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Nabi SAW? Apakah karena Nabi SAW tidak mendapatkan kesalahan-kesalahan kepada Anas bin Malik pelayannya? Ya, tentunya lepas dari itu Nabi kita SAW mempraktekkan bagaimana, ya, interaksi dengan orang ketika mengamalkan akhlak mulia, husnul khuluq, ya, husnul khuluq Nabi SAW. Husnul khuluqnya Nabi SAW, ya. Sebagaimana tangan Nabi SAW yang lembut, hatinya pun lembut. Allah Ta'ala jadikan hatinya lembut. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bima rahmatin minallahi lintalahum.
Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan engkau layin, ya, lembut kepada mereka. Ya. Taib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pengalaman Anas bin Malik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ya, yang pertama adalah kelembutan. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberatkan orang lain, tapi memudahkan. Tidak memberikan pilihan yang berat kepada orang lain, bahkan memberikan keringanan. Tidak memaksa orang lain agar menjadikan dia berbuat apa yang diinginkannya. Ya. Jika dia datang, maka dia menerima dengan sumringah. Ini akhlak seorang muslim yang dicontohkan Nabi SAW. Jika saudaranya datang, sumringah dia menerima. Jika tidak ada, dia tidak memarahinya. Ketika saudaranya bersalah, mudah memaafkannya. Dan ketika saudaranya berbuat kebaikan, maka dengan mudah dia mengakui kebaikan tersebut. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang bila mana bersama-sama sehari, 2 hari begitu senangnya, namun terus berinteraksi dengannya seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, kebersamaannya itu akan menjadikan wasilah pertikaian. Kebersamaannya itu akan menjadi wasilah ketidaknyamanan. Berbeda dengan Anas bin Malik terhadap Rasulullah SAW. Berbeda dengan keberadaannya Rasulullah SAW di sampingnya Anas bin Malik dan di samping para sahabat yang lain. Ya. Beliau SAW yang harum baunya, ya, yang lembut tutur katanya, ya, lembut sentuhannya, ya, lembut hatinya, perangainya baik, menjadikan nyaman semua orang di sekelilingnya. Ya. Orang yang jauh sengaja untuk hijrah mendekat, ya. Orang yang dekat sengaja untuk membantu dan menolong, berjuang bersamanya. Ya. Ya. Maka ya, inilah seorang muslim yang dikatakan bahwa seorang muslim itu ya man salima al-muslimuna min lisani wa yadih. Ini syariat, ini ajaran yang dipraktekkan oleh baginda Nabi SAW. Seorang muslim itu yang selamat, yang nyaman. Ya. Orang muslim lainnya dari lisannya dan dari tangannya. Ya, oleh karena itu agama kita bukan teori. Agama kita itu praktek, ya, dipraktekkan. Yang terkait dengan keyakinan diyakini, yang terkait dengan amalan dipraktekkan. Maka akan menjadi komunitas muslim yang betul-betul ya, Allah Ta'ala angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat kelak. Akan berbeda ketika ya, menjadikan agama ini sebagai ilmu dan teori belaka, hanya alat untuk mempercantik dan memperindah tutur kata, namun tidak dipraktekkan. Ya, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala di hari di mana ilmu kita akan dipertanggungjawabkan. Kita takut pada Allah Subhanahu wa taala di mana amalan-amalan kita dipertanggungjawabkan, lisan kita akan dipertanggungjawabkan, tangan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, maka dari itu ya, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelembutan hati kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taubat sebelum kita meninggal. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tuntas urusan kita di dunia bersama dengan orang lain sebelum nanti di akhirat. Wala'iyadzubillah, sebelum kita menjadi orang-orang muflis di kantor, ya, sebelum kita menyesal sementara surga satu langkah lagi kita terpental, ya, terlempar ke neraka dikarenakan lisan dan perbuatan kita yang menjadikan orang lain tidak nyaman. Hadis tadi bisa dilihat dalam Sahih Muslim atau dalam riwayat-riwayat lain barangkali, ya, atau dalam Riyadhus Shalihin. Itu ada dalam Riyadhus Shalihin tentang husnul khuluq. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.